warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pancasila. Di sini kami akan menganalisis video dari Muter Panguripan yang berjudul Petani, Anak Muda, dan Pancasila. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari Arnita. Baik, perkenalkan, nama saya Arnita Berliana dengan NPM 008. Dan saya Mujaristiningsi NPM 096. Dan saya Maratu Saleha dengan NPM 179. Saya sendiri Sonia Rahmandayani NPM 191. Dan saya Siti Zulaika dengan NPM 207. Nah, di sini kami akan menganalisis tentang isi cerita terlebih dahulu. Silakan bagi yang ingin berpendapat. Saya ingin berpendapat, jadi di dalam video yang sudah ditonton, ada seorang petani yang memiliki semangat tinggi untuk menjalankan kehidupannya menjadi seorang petani. Namanya itu Bapak Ngatenu. Beliau sudah menjadi petani sekitar 30 tahun lamanya. Banyak petani yang memiliki nasib yang sama, bagaimana mereka menanam, merawat hingga sampai di musim panen. Nah, di video tersebut menceritakan kisah bagaimana petani yang sedang berjuang untuk negara dan menafkahi keluarga. Menjadi petani itu sebenarnya enak karena tidak usah memikirkan yang lain. Apa yang ditanam maka itu yang akan tumbuh. Menjadi petani itu bikin senang. Senangnya ketika lagi panen dan itu membuat pikiran menjadi senang. Petani itu ibarat raja. Kalau nggak ada raja, orang-orang bingung mau makan apa. Itu dari saya. Kaitannya dengan anak muda, yaitu bahwa kita diajarkan untuk selalu peka dengan lingkungan, selalu bersyukur dengan apa yang diberikan, jangan mudah pantang semangat, dan selalu berproses untuk dan demi negara Indonesia tercinta. Selanjutnya, kami akan mengaitkan isi video tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Silakan yang ingin berpendapat dahulu. Baik, saya ingin berpendapat pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam video tersebut, Bapak Ngatenu mengatakan bahwa menyerahkan semuanya hanya kepada kehendak Tuhan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh pengimplementasian terhadap sila pertama yang mengartikan bahwa meyakini bahwa adanya Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan, dan selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian saya akan menjelaskan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam video tersebut menunjukkan bahwa Bapak Ngatenu itu selalu berpikir secara umum dan luas. Beliau itu juga menjadi petani bukan untuk dirinya saja, akan tetapi juga untuk dijadikan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat sekitar. Saya menambahkan untuk yang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana di dalam video ini menunjukkan bahwa dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan itu akan mudah jika diselesaikan secara bersama-sama. Para petani saling bantu-membantu dalam menanam, merawat, hingga panen, di mana mereka selalu menyertakan tolong-menolong, berusaha agar hasil yang didapat bisa baik, memuaskan, memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Baik, saya akan melanjutkan untuk sila keempat. Dalam video tersebut, mengandung nilai sila keempat ditandai dengan adanya peranan pemerintah dalam memberdayakan dan membangun pertanian desa atas dasar daulat rakyat desa. Baik, selanjutnya itu sila kelima, yang dimana dalam video tersebut bermakna sebagai dasar sekaligus tujuan yang yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi nilai keadilan ini tuh tercermin dari sikap para teknisi pertanian yang menjaga keseimbangan lingkungan. Mungkin cukup lengkap ya buat teman-teman dari argumen kalian. Kemudian lanjut ke bagian 3, yaitu analisis kelompok mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani yang ada di Indonesia. Dipersilahkan yang ingin berpendapat. Saya ingin menjawab,
kebijakan pemerintah terhadap petani di Indonesia menurut kami itu kurang perhatian dan peka, karena bisa kita lihat pemerintah pernah mengimpor beras, padahal para petani yang ada di Indonesia sendiri memiliki kualitas yang tinggi. Akan tetapi pemerintah lebih memilih untuk mengimpor beras dari luar negeri, kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Kebijakan pemerintah yang kami soroti yaitu terkait dengan 3 pilar peningkatan kesejahteraan petani. Saya izin untuk menambahkan bahwa dalam 3 pilar itu antara lain ada lokakarya, reformasi pertanian, dan intensifikasi produksi. Dan menurut kami, 3 pilar itu belum sepenuhnya mensejahterakan para petani. Dapat dilihat dari alat yang digunakan untuk bekerja. Para petani di desa yang belum terjangkau masih menggunakan alat seadanya. Kemudian, pada pilar reformasi pertanian, menurut kami semakin berjalannya zaman, sawah-sawah semakin sempit karena dibuat untuk lahan perumahan. Sebaiknya lahan untuk pertanian makin diperluas agar bahan pangan di Indonesia tidak menjadi langka. Baik, kemudian selanjutnya yaitu analisis dari kelompok kami dan solusinya. Dipersilahkan untuk yang berpendapat. Sini saya akan menambahkan analisis dan solusinya, di mana kurangnya minat generasi muda dalam pertanian ini disebabkan karena dunia pertanian yang identik dengan kata kotor, kumuh, miskin, dan sebagai komunitas yang terpinggirkan mungkin serta dianggap tidak menjanjikan. Padahal sektor pertanian itu sangat berpengaruh besar dalam menunjang pertahanan pangan, stabilitas nasional, serta penghasilan devisa negara. Oleh karena itu, di mana di sini BBPP memiliki tujuan untuk menunjukkan minat, pengetahuan, serta perlindungan generasi muda terhadap dunia pertanian. Nah, di sini solusi yang bisa kami berikan yaitu di sini anak muda harus memiliki tekad, memiliki motivasi untuk bisa memajukan Indonesia, bisa memberi kesejahteraan yang lebih untuk Indonesia. Mungkin seperti itu saja solusi yang bisa diberikan. Baik, sangat lengkap dan bagus sekali buat Mbak Muji. Kemudian selanjutnya itu argumen dari setiap anggota kelompok. Dimulai dari saya sendiri, menurut saya video ini itu sangat menarik dan memberi motivasi bagi saya maupun generasi muda lainnya. Pesan dari video ini itu teruntuk generasi muda Indonesia, jangan pantang menyerah dalam meraih sesuatu, terus berusaha untuk meraihnya hingga mendapatkan hasil yang sepadan dengan apa yang telah kita relakan. Saya ingin berargumen. Jadi menurut saya dalam video ini petani merupakan seorang yang sangat berjasa, karena petani memang sangat dibutuhkan. Saya sangat mengapresiasi kinerja seorang petani, di mana petani meluangkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan kita semua, seperti padi yang diolah nantinya menjadi beras, yang dimana beras adalah sumber pokok makanan kita sehari-hari. Jadi menurut saya petani itu seorang yang sangat berjasa. Baik, saya akan memberikan argumen saya. Pada film dokumenter yang berjudul Petani Muter Panguripan, kita bisa menyimpulkan jika seorang petani sangatlah berjasa bagi banyak orang. Jika tidak seorang pun yang menjadi petani, maka entah bagaimana kita akan makan dan juga entah bagaimana jadinya terhadap ekonomi negara kita. Karena petani merupakan singkatan dari penyangga tatanan negara Indonesia, jadi entah bagaimana jadinya jika di Indonesia tidak ada satupun orang yang mau menjadi seorang petani. Karena petani juga salah satu pekerjaan yang sangat berjasa bagi rakyat Indonesia. Saya akan melanjutkan untuk argumen saya dalam film ini. Ada pembelajaran bahwa kita harus mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Terus untuk masalah kegagalan dalam kehidupan itu adalah hal yang wajar. Dan kegagalan bukanlah penghambat untuk melangkah maju, namun sebagai evaluasi untuk kedepannya. Dan untuk generasi muda yang saat ini makin dekat dengan gawai, pesannya adalah belajar petani itu bukan hal yang kuno, melainkan hal yang menyenangkan. Baik, di sini saya sebagai terakhir mungkin akan menyempurnakan argumen dari teman-teman. Di sini saya sendiri sebagai anak petani merasa ya betul memiliki rasa bangga. Hanya saja di sini saya tipe orang yang benar-benar tidak tertarik dengan dunia pertanian, karena di Indonesia sendiri bisa dilihat bahwa kurangnya tertunjang hidup petani itu sendiri, serta
kurangnya rasa gimana ya, kalau di pertanian, kalau di pemerintahan sendiri itu seperti kurang diistimewakan begitu, dan kurang untuk dihargai sendiri gitu. Kayak lebih mungkin kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai anak muda Indonesia bisa lebih bersyukur, bisa lebih membuka mata, membuka wawasan secara luas untuk mencari motivasi, membangun sendiri negeri ini dengan cara ya kembali bersyukur seperti apa yang dikatakan Saudara Arnita tadi. Dan mungkin kurang dan lebihnya itu saja yang bisa saya berikan, dikembalikan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Cukup sekian dari presentasi kami, analisis kami dari video tersebut. Bila ada salah kata maupun ucap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.